warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan menjelaskan materi epistemologi, ontologi, dan metodologi matematika. Langsung saja ke pembahasan. Epistemologi matematika merupakan cabang filsafat yang berhubungan dengan pengetahuan matematika. Hal-hal yang ditelaah dalam cabang filsafat ini adalah segi-segi dasar pengetahuan matematika, seperti sumber, hakikat, batas-batas, kebenaran pengetahuan, beserta ciri-ciri matematika yang meliputi abstraksi, ruang, waktu, besaran, simbolik, bentuk, dan pola. Epistemologi membagi kebenaran menjadi 3, yaitu kebenaran epistemolog, kebenaran ontologis, dan kebenaran sematis. Adapun teori yang menjelaskan kebenaran juga ada 3, yaitu teori korespondensi, teori koherensi, dan teori pragmatisme. Teori yang pertama, yaitu teori korespondensi, menyatakan bahwa kebenaran haruslah bersesuaian dengan fakta atau kenyataan yang ada. Jika pertimbangan atau pernyataan sesuai dengan fakta, maka dia benar, dan jika tidak, maka dia salah. Teori koherensi menyatakan bahwa suatu pernyataan dianggap benar jika bersifat tetap atau konsisten dengan pernyataan-pernyataan sebelumnya yang dianggap benar. Sedangkan teori pragmatisme beranggapan bahwa suatu pernyataan dianggap benar jika pernyataan tersebut bersifat fungsional dan memiliki manfaat dalam kehidupan praktis. Ontologi matematika merupakan cabang filsafat yang berhubungan dengan yang ada. Sesuatu yang ada termasuk hal-hal metafisik di dalam pengetahuan matematika. Banyak hal yang dipersoalkan di dalam ontologi matematika. Di antaranya adalah cakupan dari pernyataan matematika yang berkaitan dengan dunia nyata atau fakta yang ada, ataupun hanya dalam pikiran manusia. Cakupan tersebut merupakan suatu realitas dari entitas matematika yang menjadi bahan pemikiran filsafat. Sejarah mengatakan bahwa para ahli filosofi dan ahli matematika pada zaman dahulu mempergunakan matematika sebagai alat dalam melakukan suatu pekerjaan ataupun menyelesaikan masalah, mulai dari hal-hal yang sederhana sampai pada hal yang menakjubkan. Semua itu dilakukan para matematikawan pada zamannya menggunakan perbandingan. Perbandingan dari benda nyata yang dapat mereka ukur secara langsung dengan sesuatu yang akan mereka ukur. Suatu pemikiran yang luar biasa untuk masa itu sebelum adanya konsep-konsep perhitungan baku dalam matematika. Matematika modern tentang pengukuran digunakan untuk menghitung ketinggian awan dalam bidang penerbangan, dalam bidang meteorologi yang berkaitan dengan keadaan cuaca, ataupun cara kerja kamera yang selalu kita pakai. Contoh lain adalah layar bioskop yang menggunakan perbandingan dengan film yang ditayangkan dari pemutaran film. Metodologi matematika adalah penelaahan terhadap metode yang khusus digunakan dalam matematika yang dikenal sebagai metode aksiomatik atau metode hipotetik deduktif. Metodologi matematika adalah kumpulan cara-cara, rumus-rumus, dan kaidah-kaidah yang digunakan dalam matematika. Dapat juga diartikan sebagai cara penyusunan berbagai alur dan asas yang diterapkan pada matematika sebagai suatu metode. Terdapat 3 metode dalam metodologi matematika, yaitu metode deduksi, metode induksi, dan metode dialektika. Untuk yang pertama, metode deduksi adalah suatu metode berpikir yang menarik kesimpulan dari prinsip-prinsip umum yang kemudian diterapkan pada sesuatu yang bersifat khusus. Metode induksi sebaliknya menarik kesimpulan dari prinsip-prinsip khusus kemudian diterapkan pada sesuatu yang bersifat khusus. Sedangkan metode dialektika adalah metode berpikir yang menarik kesimpulan melalui 3 tahap. Tahap tesis, antesis, dan sintesis atau berdasarkan premis mayor dan premis minor untuk kemudian menghasilkan kesimpulan yang baru.
Pokok-pokok penting dalam metode matematika ada 3, yaitu aksioma, definisi, dan teorema. Untuk yang pertama, aksioma merupakan keterangan yang kebenarannya diterima tanpa pembuktian lebih lanjut dan menjadi dasar atau pegangan dalam sebuah perbincangan. Aksioma disebut juga postulat, juga merupakan sebuah proposisi yang jelas dengan sendirinya dan yang menjelaskan hubungan niskaya antara bagian-bagian yang tidak jelas. Ilmu-ilmu aksioma matematis bersifat analitik. Yang kedua, definisi adalah sebuah proposisi yang mengantarkan pada hakikat dan kualitas sesuatu. Dapat berupa artian yang diberi batasan, sifat, pengertian, atau hubungan yang bersumber dari pemikiran manusia. Yang ketiga, teorema adalah suatu penemuan bentuk, pola, atau rumus matematika yang baru dan bisa dibuktikan berdasarkan aksioma-aksioma dan definisi-definisi secara logis. Sekian penjelasan mengenai materi epistemologi, ontologi, dan metodologi matematika. Semoga dapat diterima dengan baik. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.